Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Catatan Apoteker. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait contoh soal-soal UKAI CBT berdasarkan kisi-kisi dari blueprintnya UKAI CBT. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau para mahasiswa yang telah mensubscribe channel ini, karena alhamdulillah dalam 2 bulan ini channel Catatan Apoteker telah mencapai lebih dari 1000 subscriber. Oke, baik saja kita masuk ke 5 pertanyaan terkait dengan soal UKAI CBT. Soal yang pertama, seorang pasien wanita usia 60 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada dada. Pasien didiagnosa trombosis vena dan memiliki riwayat gastritis. Dokter meresepkan warfarin 30 mg secara per oral dan simetidin 400 mg 2 kali sehari. Ternyata setelah penggunaan obat tersebut, hasil pemeriksaan lab menunjukkan nilai INR adalah 4. Berdasarkan kondisi tersebut, pasien berisiko mengalami apa? Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, A. Anemia, B. Diare, C. Konstipasi, D. Perdarahan, dan E adalah pusing. Oke, saya beri dulu waktu adik-adik mahasiswa untuk mencoba menjawab pertanyaan ini sebelum saya bahas jawabannya. Oke, dari soal ini, kata kuncinya adalah nilai INR. Apa yang dimaksud dengan nilai INR, berapa kadar INR normal, dan nanti apa dampaknya terhadap efek samping atau pilihan jawaban pada soal ini. INR adalah International Normalized Ratio. Nah, ini nilai INR ini menunjukkan kemampuan dari darah atau waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku. Nilai normalnya adalah 2-3. Jika lebih dari 3, artinya darah akan lebih sukar untuk membeku atau darahnya menjadi lebih encer. Jika kurang dari 2, maka artinya darah itu akan lebih mudah untuk membeku. Nah, pada soal ini nilai INR-nya lebih dari 3, yaitu lebih dari 3 yaitu 4. Artinya darah lebih encer atau darah lebih sukar untuk membeku sehingga akan lebih gampang terjadinya perdarahan. Jadi pilihan jawabannya adalah D, perdarahan. Walaupun di sini sebenarnya ada jawabannya juga anemia, tetapi yang pertama kali terjadi adalah risiko perdarahan dahulu. Jika pendarahan terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka baru akan mengalami anemia. Kemudian hal-hal yang perlu saya bahas lagi terkait soal ini adalah adik-adik mahasiswa juga perlu memperhatikan bahwa ternyata yang menyebabkan nilai INR ini menjadi lebih tinggi adalah karena warfarin juga berinteraksi dengan simetidin. Simetidin dalam kasus ini dapat meningkatkan kerja dari warfarin sehingga efek warfarin yang berfungsi sebagai antikoagulan menjadi lebih efektif dan resiko terjadinya perdarahan akan menjadi lebih besar. Jika seandainya nilai INR itu lebih dari 4, apa yang akan terjadi dan apa yang perlu kita ambil rekomendasi atau keputusan sebagai seorang apoteker? Nah, ini adik-adik mahasiswa juga perlu memahami ini sebagai tambahan informasi. Jika pada pasien ditemukan INR-nya lebih dari 8, mestinya ini terjadi pendarahan. In case kalau tidak terjadi pendarahan atau pendarahannya minor, Anda sebagai apoteker sarankan untuk hentikan warfarin. Warfarin kembali boleh digunakan jika nilai INR kurang dari 5. Kemudian kalau nilai INR-nya 6-8, tidak ada pendarahan atau hanya pendarahan minor, tetap rekomendasikan untuk hentikan warfarin dan mulai lagi bila INR-nya kurang dari 5. Jika INR-nya kurang dari 6, tetapi lebih dari 0,5 unit di atas nilai sasaran,
mungkin masih bisa digunakan warfarin tetapi kurangi dosis. Atau mungkin pilihan kita atau rekomendasi kita sebagai seorang apoteker adalah hentikan warfarin sampai nanti nilai INR-nya kurang dari 5. Nah, di sini juga Anda perhatikan efek samping utama semua antikoagulan oral itu adalah perdarahan. Dan referensi ini saya ambil dari Ioni. Soal yang kedua, seorang ibu hamil dengan usia kandungan 3 bulan, berusia 30 tahun datang ke apotek dengan keluhan sakit gigi dan pusing. Pasien memiliki riwayat gastritis. Ibu tersebut khawatir jika salah memilih obat yang dapat membahayakan janin dan lambungnya. Pertanyaannya, berdasarkan kondisi tersebut, apa obat yang saudara rekomendasikan untuk mengatasi masalah yang dialami pasien? Pilihannya jawabannya yang adalah A. Antalgin, B. Acetaminophen, C. Aspirin, D. Meclofenamat, dan E. Natrium diklofenat. Oke, silakan adik-adik mahasiswa mencoba menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Saya berikan waktu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik mahasiswa harus paham dan harus mengetahui kategori pregnancy, kategori keamanan pregnancy untuk semua obat yang ada di pilihan jawaban. Untuk Antalgin, not available information, acetaminophen kategori A, aspirin kategori C, meclofenamat kategori C, natrium diklofenat kategori X. Nah, selanjutnya kita coba pahami apa makna dari masing-masing kategori tersebut. Untuk NA atau information not available, artinya belum banyak studi terkait dengan obat tersebut sehingga tidak kita rekomendasikan digunakan pada ibu hamil karena itu belum memiliki data yang available untuk kita rekomendasikan. Kalau kategori A, itu umumnya dapat diterima karena hasil studi pada wanita hamil menunjukkan tidak ada resiko yang membahayakan pada janin. Kemudian kategori B itu masih dapat diterima karena berdasarkan uji studi pada hewan itu menunjukkan tidak ada resiko pada janin. Dan juga di sini disebutkan pada studi pada manusia juga tidak menunjukkan adanya resiko. Selanjutnya kalau C, itu masih boleh digunakan jika resikonya lebih minim dibandingkan manfaatnya. Namun penggunaan obat ini harus butuh close monitoring. Benar-benar harus hati-hati penggunaannya. Artinya jika benar-benar tidak diperlukan, tidak usah digunakan. Kemudian yang D, ini hanya digunakan pada saat emergency, ketika tidak ada obat lain lagi yang bisa digunakan. Artinya juga tidak direkomendasikan untuk digunakan. Dan yang kategori X tidak boleh digunakan pada ibu hamil, karena ini dapat beresiko membahayakan pada janin. Jadi berdasarkan penjelasan ini, jawabannya adalah yang paling aman untuk pasien adalah acetaminophen, yaitu B. Soal yang ketiga, pasien perempuan usia 40 tahun dirawat dengan diagnosa hipertensi. Dokter meresepkan furosemid 40 mg 2 kali sehari. Pasien lupa minum obat di pagi hari dan mengkonsumsi 2 tablet sekaligus pada waktu jam minum obat berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, pasien memiliki risiko apa? Pilihan jawabannya A. Hipoglikemik, B. Hipokalium, C. Hipokalsium, D. Hipomagnesium, dan E adalah hiponatrium. Silakan adik-adik coba jawab dulu pertanyaan ini. Oke, furosemid merupakan obat pilihan pertama untuk hipertensi dan dia termasuk diuretik kuat atau diuretik bukan hemat kalium. Jadi pada kondisi pasien menggunakan obat dalam dosis berlebih yaitu 2 tablet sekaligus, maka akan dikhawatirkan
furosemid ini akan menimbulkan efek samping, yaitu tingginya kalium. Banyaknya kalium yang diekskresikan melalui urin, sehingga kemungkinan pasien akan mengalami yang namanya hipokalium. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal yang keempat. Pasien perempuan usia 38 tahun datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala, pusing dan lemas. Tekanan darah 140/100 mm Hg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit. Pasien memiliki riwayat asma sejak lahir. Dokter kemudian meresepkan obat untuk terapi antihipertensi, namun ternyata setelah 2 hari mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengeluhkan nafasnya sesak. Anda mengira bahwa keluhan tersebut muncul karena obat antihipertensi yang digunakan oleh pasien. Lalu pertanyaannya adalah, manakah obat yang menyebabkan efek samping tersebut? A. Doxazozin, B. Furosemid, C. Hidroklortiazid, D. Captopril, dan E adalah propanolol. Silakan coba dulu adik-adik mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisa kasusnya terlebih dahulu, di mana pada kasus ini disampaikan pasien datang ke IGD, kemudian pasien mengeluhkan pusing dan lemas yang ternyata adalah dampak dari tekanan darahnya yang tinggi, dan pasien juga memiliki riwayat asma. Lalu dokter meresepkan obat antihipertensi dan ternyata asma si pasien kambuh setelah 2 hari menggunakan obat tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik mahasiswa perlu tahu cara kerja setiap obat yang ada pada pilihan jawaban. Yang pertama, doxazozin merupakan obat antihipertensi golongan alpha blocker. Nah, obat ini tidak ada kaitannya dengan nafas yang sesak. Kemudian yang kedua, furosemid merupakan obat diuretik. Nah, biasanya efek sampingnya adalah hipokalemi atau dehidrasi. Kemudian yang ketiga, C, hidroklortiazid juga diuretik. Efek samping umumnya adalah dehidrasi. Kemudian captopril adalah obat inhibitor AC, di mana inhibitor AC ini biasanya efek sampingnya adalah pasien mengeluhkan batuk, jadi tidak ada kaitannya dengan nafas sesak. Kemudian propanolol adalah golongan beta blocker non-selektif. Nah, beta blocker non-selektif ternyata ada kaitannya dengan sel beta yang juga ada di paru-paru. Nah, karena obat ini tidak selektif, padahal sebenarnya targetnya adalah pada pembuluh darah, sel beta yang ada di pembuluh darah, namun juga berdampak pada sel beta yang ada di paru-paru. Nah, berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa propanolol itu memiliki efek samping terhadap saluran pernafasan atau pada paru-paru yang dia bisa mengakibatkan bronkokontriksi. Sehingga pasien yang menggunakan obat ini akan cenderung mengalami sesak nafas, dan hal ini sangat berbahaya pada pasien yang juga memiliki riwayat asma sejak lahir. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah E, propanolol. Selanjutnya soal yang kelima. Seorang pasien perempuan berusia 40 tahun datang ke apotek saudara dan mengeluhkan rasa nyeri pada pinggangnya sejak 2 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat gastritis dan setelah dikonfirmasi tidak ada riwayat penyakit jantung. Obat apakah yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan obat pasien tersebut? Pilihan jawabannya A. Aspirin, B. Selekosip, C. Loratadin, D. Natrium diklofenat, dan E adalah paracetamol. Silakan adik-adik mahasiswa coba menjawab pertanyaannya terlebih dahulu.
Oke, nah untuk soal ini kata kuncinya adalah mana sih obat yang bisa menghilangkan nyeri pada pasien, namun dia juga tidak mempengaruhi atau tidak menimbulkan gastritis karena pasien memiliki riwayat gastritis. Nah, untuk pertanyaan ini kita lihat jawabannya. Aspirin merupakan obat NSAID. Nah, di sini dia juga tidak selektif ya. NSAID tidak selektif. Kemudian selekosip juga merupakan obat NSAID. Loratadin, natrium diklofenat juga merupakan NSAID yang non-selektif. Parastamol juga merupakan obat analgetik ya. Nah, di sini dari kelima jawaban ini yang selektif adalah selekosip. Selekosip, kenapa kaitannya dengan selektif atau tidak selektifnya? Akan coba saya jelaskan di sini terkait dengan cara kerja obat-obat golongan NSAID. Nah, untuk obat-obat golongan NSAID ada obat yang selektif dan non-selektif. Ini adalah obat-obat yang non-selektif, contohnya aspirin, ibuprofen, parastamol, natrium diklofenat. Yang tidak selektif di sini, dia akan menghambat enzim siklooksigenase. Tidak hanya siklooksigenase 1, tetapi juga siklooksigenase 2. Akibatnya apa? Nah, obat ini selain mampu menghilangkan inflamasi, mampu menghilangkan nyeri, tetapi juga dia menurunkan produksi prostaglandin yang dihasilkan oleh si COX-1. Kalau dia menurunkan produksi prostaglandin, sementara prostaglandin itu diperlukan untuk menghasilkan mukosa, melindungi yang berfungsi untuk melindungi mukosa lambung. Sehingga pada pasien yang menggunakan obat-obat NSAID non-selektif juga akan memiliki risiko terhadap kekambuhan gastritisnya. Sementara kalau dia selektif pada COX-2 saja, maka obat tersebut dia mampu mengobati inflamasi, menghilangkan nyeri, menghilangkan rasa sakit, peradangan, tanpa mempengaruhi produksi prostaglandin yang berfungsi untuk proteksi pada mukosa lambung. Sehingga jawabannya di sini adalah B. Kemudian yang menggelitik yang perlu dipelajari, kenapa pertanyaannya kaitannya dengan penyakit jantung. Nah, ternyata selekosip ini juga memiliki risiko terhadap gangguan fungsi jantung. Obat-obat selekosip atau obat-obat selektif NSAID juga menjadi warning digunakan pada pasien penyakit jantung karena dia juga memiliki efek samping mempengaruhi fungsi jantung. Oke adik-adik semua, demikianlah pembahasan kasus soal-soal CBT sesuai dengan kisi-kisi berdasarkan blueprint UKAI CBT. Jika merasa ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share ke teman-teman mahasiswa apoteker lainnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di soal-soal yang berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.